Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kartu vaksin, akses pelayanan. Pemerintah sedang merencanakan pembuatan kartu vaksin COVID-19 sebagai syarat masyarakat untuk mengakses tempat umum. Rencana itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kartu vaksin COVID-19 sebagai syarat mengakses tempat umum patut didukung. Tujuannya semua orang bersedia mengikuti program vaksinasi COVID-19 sehingga tercipta kekebalan komunitas. Pertimbangan utama ialah kenyamanan bersama. Tentu, ada rasa nyaman jika berada pada lingkungan yang telah divaksinasi. Meski demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang jenis layanan publik apa saja yang perlu menunjukkan kartu vaksinasi. Pelayanan publik esensial hendaknya dikecualikan, misalnya rumah sakit tidak perlu memakai syarat kartu vaksin. Syarat mengakses tempat umum yang dikaitkan dengan kartu vaksinasi COVID-19 hendaknya diberlakukan secara nasional. Selama ini masih berlaku secara parsial. Misalnya, syarat perjalanan udara, laut, dan darat di wilayah yang menerapkan PPKM level 4 dan 3 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mewajibkan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu syarat berkegiatan di Jakarta. Kebijakan itu tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 495 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level 4 pada sektor pariwisata. Kebijakan itu berlaku untuk pelaku usaha dan pengunjung antara lain di bidang perhotelan, restoran, rumah makan dan sejenisnya, serta salon dan tukang pangkas rambut pada lokasi tersendiri. Kartu vaksin sebagai syarat berkegiatan di ruang publik dan pelayanan umum hendaknya berlaku sama untuk seluruh daerah. Akan tetapi, sebelum itu dilakukan, pemerintah hendaknya menggenjot vaksinasi untuk semua daerah. Data per 8 Agustus, penerima vaksin pertama baru 50,4 juta orang. Sementara itu, penerima vaksinasi kedua mencapai 23,7 juta orang. Penerima vaksin belum mencapai separuh dari sasaran secara nasional sebanyak 208,2 juta orang. Pemerintah memang sudah berikhtiar untuk menyasar 2 juta dosis vaksin per hari mulai Agustus. Capaian vaksinasi COVID-19 sepekan pertama Agustus ini masih belum sesuai dengan target. Capaiannya masih berada di bawah target 2 juta dosis sehari. Kemarin, Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan kepala daerah agar tidak menstok vaksin di Dinas Kesehatan, rumah sakit, atau puskesmas. Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari, 2 hari, tapi langsung disuntikan kepada masyarakat. Instruksi serupa disampaikan pada 17 Juli. Presiden minta vaksin jangan di stok. Para kepala daerah diimbau agar benar-benar menjalankan instruksi Presiden. Program vaksinasi yang dimulai Januari itu harus dilihat sebagai wujud kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak atas kesehatan rakyat. Ketika negara memenuhi kewajibannya menjalankan vaksinasi untuk semua warga negara, sah-sah saja kemudian jika pemerintah mewajibkan kartu vaksin sebagai syarat mengakses ruang dan pelayanan publik. Eloknya lagi, sebelum diberlakukan secara nasional, perlu diuji coba di 3 provinsi yang vaksinasi pertama di atas 50%. 3 provinsi itu ialah Jakarta 94,32%, Bali 90,35%, dan Kepulauan Riau 65,95%. Ketika suatu provinsi belum mencapai vaksinasi tahap pertama di atas 50%, urungkan dulu niat menjadikan kartu vaksin sebagai syarat mengakses ruang publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Abdul Qahar, kita coba bertanya Mas, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Abdul Qahar.
pagi Mas Heri. Ya, Mas Heri, kita dengar bahwa pemerintah berencana untuk menjadikan kartu vaksin sebagai salah satu syarat untuk bisa masyarakat mengakses pelayanan. Ini rencananya sudah pasti, lalu sudah ada rencana waktunya, atau seperti apa Mas Heri? Ya, sebagai disampaikan oleh Menko Marves, ini memang salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses vaksinasi, karena kenyataannya memang sebagian masyarakat ini masih ada yang resisten, Bang Leo. Tetapi yang kedua sebenarnya ya tadi untuk kenyamanan aktivitas, sehingga kalau di tempat-tempat umum yang kemudian kemungkinan terjadi kerumunan, itu dipastikan bahwa mereka yang ada di sana itu sudah divaksin, sehingga risikonya jika terjadi penularan itu pun juga akan lebih rendah ya, lebih rendah termasuk risiko fatalitinya. Karena kita sudah mengetahui juga, datanya sudah banyak yang keluar analisanya, kalau yang divaksin kemudian tertular itu risiko kematiannya itu sangat rendah. Seperti di DKI itu orang-orang yang sudah vaksin 2 kali kemudian masih tertular itu 0,22% fatality rate-nya. Mas Heri, rencana untuk menjadikan kartu vaksin sebagai syarat untuk mengakses pelayanan itu sudah ada rencana waktunya tidak, Mas Heri? Kapan begitu? Ini sebenarnya ini paralel Mas dengan percepatan itu. Nanti kalau kemudian syarat-syaratnya satu daerah sudah memenuhi, itu sudah dilakukan. Seperti di DKI kan sebenarnya sekarang sudah jadi model sebenarnya ya. Kemana, ke tempat umum, kalau nanti ke mall misalnya, itu mereka harus menunjukkan kartu vaksin. Selain kemudian juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Tetapi secara spesifik kapan ini bisa dilaksanakan nanti tentu akan melihat dari laju vaksinasi, dan memang selama ini kan tidak merata ya antar provinsi, karena memang ada prioritas yang berbeda di daerah-daerah provinsi dengan penularan tinggi, kasusnya naik, maka kemudian itu yang digenjot ya, seperti di DKI, kemudian di Bali misalnya. Itu sebaiknya parsial di daerah-daerah tertentu saja, misalnya seperti di Jakarta sudah mau mencoba melakukan, atau memang Satgas melihat ini harusnya nasional keseluruhan Indonesia, bagaimana Mas Heri? Ya, semestinya ini akan berlaku secara umum ya, sebagai salah satu bagian dari adaptasi kebiasaan baru. Tetapi tentu saja ini akan dilihat juga bagaimana distribusi per masing-masing daerah. Karena nggak mungkin misalnya kalau daerah hanya baru dengan 10 atau sampai 15% di vaksinasi pertama itu diterapkan, tentu akan timbul kompleksitas nanti di lapangan, demikian. Mas, satu lagi Mas, kalau untuk orang-orang yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dirinya divaksin, mungkin karena ya ada penyakit penyerta yang serius begitu, ini bisa dikecualikan kan dari aturan ini rencananya? Iya, tentu saja Mas. Bahkan yang sekarang yang berlaku misalnya untuk pelaku perjalanan itu juga ada pengecualian, tentu saja dengan persyaratan dari surat keterangan dokter. Gitu. Saya mengalami beberapa pelaku perjalanan yang seperti itu, akhirnya mereka juga diperbolehkan untuk tetap melakukan perjalanan, tentu saja dengan persyaratan baru tadi. Memang ada keterangan dokter yang menyatakan bahwa dia tidak atau belum memungkinkan untuk divaksin. Terima kasih Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat pagi Mas. Nah itu pertanyaannya Mas Kohar, kalau memang tadi disampaikan bahwa di dalam editorial disampaikan mungkin misalnya ada gambaran bahwa 50% target vaksin sudah tervaksin, baru ini diberlakukan. Pertanyaannya kapan itu? Karena kan target 1 juta, 2 juta, bahkan terakhir katanya 5 juta vaksin per hari, kan kenyataannya masih belum mencapai itu. Ya, sampai saat ini vaksinasi dosis pertama itu baru menyentuh 50.490.000-an sekian orang. 50 juta orang dari 208? Dari 208 ya, dari 208 juta. Itu artinya sekitar 24%, 24% lebih. Nah, sementara yang dosis kedua dari mereka itu baru 23,7 juta. Itu artinya kan berarti 11% lebih lah ya. 11,4, 11,3. Nah, dengan angka yang seperti itu, pemberlakuan kartu vaksin tentu masih sangat jauh dari harapan.
Nah, ini bisa menjadi bumerang kalau betul-betul diterapkan langsung masif secara nasional. Mengapa? Karena memang bukan mereka tidak mau vaksin, tetapi sebagian besar dari mereka itu menunggu divaksin, tetapi vaksinnya yang tidak ada. Atau tenaganya yang tidak tersedia. Tenaga kesehatannya di beberapa titik, di beberapa tempat. Seperti tadi kita bahas di headline, ada persoalan data, ada persoalan stok, distribusi. Nah, ada keraguan-keraguan di sana. Itulah kenapa kemudian Presiden dalam beberapa kesempatan menyatakan, atau terakhir kemarin juga menyatakan lagi, jangan ragu-ragu lagi untuk menghabiskan vaksin karena cukup berlimpah stok katanya. Yang akan datang ya, kalau tidak salah bulan ini dan bulan depan itu banyak sekali itu. Bulan ini saja ditargetkan akan datang 70 juta. Nah, bayangkan dari mulai bulan Januari sampai Juli 70 juta, sekitar 90 juta. Tetapi dalam bulan ini saja, Agustus ini, sudah ada komitmen dan sudah dipastikan akan datang 70 juta. Tentu ini jumlah yang banyak, karena itu tadi proses distribusi harus dibenahi, kemudian daerah juga harus disiplin untuk menginput data-data siapa yang sudah divaksin, siapa yang belum, stoknya masih ada berapa, dan berapa kebutuhan yang diperlukan. Gitu lah. Justru ada yang berpendapat begini Mas Kohar, justru sebenarnya waktunya sekarang untuk menerapkan aturan ini untuk mendorong orang mau divaksin, karena kalau nanti sudah katakan 50-70%, ya sudah tidak ada gunanya lagi. Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita mendengar pemirsa, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan justru sekarang harusnya diberlakukan Mas, supaya kemudian bisa mempercepat pelaksanaan vaksinasi? Ya, tapi proses vaksinasi itu sendiri kan sebetulnya kendalanya bukan orang itu mau. Seperti yang disurvei oleh LSI. Bukan orang tidak mau maksudnya? Bukan orang tidak mau. 66% itu menyatakan bersedia untuk divaksin. Artinya kan kalau 66% kan sudah mendekati lah, sudah mendekati 70%. Kalau misalnya margin of error-nya 3% lebih, ya itu berarti sudah 70%. Berarti sudah 70% masyarakat tuh mau divaksin. Problemnya tadi sebagaimana soal stok sama dibahas, sama stok sama bagaimana proses data ini yang masih menjadi kendala. Karena itu sebelum itu rapi, sebelum itu beres, jangan dulu. Ya jangan dulu. Kita akan bertanya dulu kepada pemirsa kita, Mas Kohar. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Ambon, Maluku. Ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Pak Poli. Pagi, Bang Leo. Pak Poli, sebelum Anda berpendapat, saya mau tanya, Anda sudah divaksin? Selamat pagi, Indonesia. Pak Poli, Anda sudah divaksin belum, Pak? Halo, Pak Poli, Anda sudah divaksin belum, Pak? Jadi begini, kalau waktu vaksin itu dipakai untuk pelayanan, itu sah-sah saja. Tapi kan kita tadi dengar Pak Kohar dan Pak Leo, masih 11%, ya. 11%. Yang tahap pertama itu kan 54 juta. Kemudian 20 tahap kedua itu kan baru 23 juta, Bang Leo. Nah, kalau memang ini diberlakukan di seluruh Indonesia, saya kira ini kan tidak mungkin melakukan pelayanan, Pak. Yang pertama, saya mau mengatakan begini, Pak Leo dan Bang Kohar. Kalau Jakarta itu 50% pelayanan, dan apalagi kata Bandung, 50% pelayanan. Itu karena memang Jakarta dan Bandung sudah, Tapi daerah-daerah lain, kita kan 514 kabupaten, Pak Leo dan Pak Kohar. 34 provinsi, Pak Kohar. Ini kan repot, Pak. Apa yang disampaikan oleh pengamat publik tadi, saya setuju. Kalau di rumah sakit
itu tidak perlu membutuhkan pelayanan kartu vaksin. Karena ini kan semua belum dapat, Pak Kohar. Ini jadi masalah, Pak. Jadi kalau itu sudah 50% untuk Jakarta, bagaimana kalau orang daerah ke Jakarta, Pak Leo dan Bang Kohar? Terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Poli ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, Bung Kohar. Selamat pagi. Pak Ondo, sebelum Anda berpendapat, mau tahu Pak, Bapak sudah divaksin 1, 2 atau belum Pak? Saya sudah divaksin 2 kali. Oke. Makanya saya mau nanya nih Bung Leo, Bung Kohar, itu yang dimaksudkan kartu itu, apakah sama dengan sertifikat? Kalau sertifikat, saya sudah cetak sertifikat saya dan saya taruh di dompet itu 1 dan 2 itu saya bawa kemana-mana. Kalau kartu lain lagi, ini buang-buang duit. Iya. Itu persis Pak, yang maksudnya kartu vaksin itu persis yang Bapak terima dari SMS ya kalau tidak salah ya Pak Ondo ya? Ya, tapi ngapain mesti pemerintah yang cetak? Kita cetak sendiri aja. Kalau ada orang yang gaptek bisa minta tolong anak tetangga yang mencetakkannya sendiri. Saya cetak sendiri, kan ada barcode-nya, ada nomor, ada nick-nya. Jadi nggak perlu nambah-nambahin kerjaan dan repot-repotin diri gitu. Pertanyaan saya, apa iya orang yang punya kartu vaksin dijamin tidak akan menjadi carrying corona? Nanti dia punya kartu vaksin, padahal dia ada corona, dia boleh masuk, kita kena juga, kan tidak begitu maksudnya sebenarnya. Tidak selamanya PPKM level 4 ini berlangsung, Bung Leo. Jadi akan sia-sia kalau pemerintah yang harus cetak-cetak. Presiden mengatakan kita harus berdamai dengan COVID. Herd community-nya saja yang kita kejar. Saya nyaranin ini, fokus saja melakukan vaksinasi secara cepat. Siapkan stoknya. Vaksin bulk itu, ya dipercepat produksinya. Jangan sampai daerah kurang, tapi kita punya masih dalam posisi bahan mentah. Awasin distribusi vaksin Alkes, target 2 juta belum tercapai. Pemda segera refocusing anggaran untuk mengatasi COVID, harus tanggap dan responsibel. Antisipasi itu daerah-daerah yang kemungkinan jadi daerah zona merah. Persiapkan BOR dan nakes di daerah-daerah yang belum memadai tentang hal itu. Itu aja harusnya difokusin. Jadi nggak perlu kita nambahin kerjaan, bikin kartu, nyetak kartu-kartu. Biarin aja rakyat yang cetak sendiri. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, Pak Ramadan, ya, Pak. Anda sudah divaksin belum Pak? Sudah 2 kali Mas. Oke, baik. Silakan Pak pendapat Anda. Saya hanya pengen survei sedikit. Ya, silakan Pak. Saya berpendapat begini, sesuatu kebaikan untuk bangsa ini, kita setengah memaksa tidak apa-apa lah Pak Leo dan Pak Kohar. Yang bandel-bandel itu, yang rewel-rewel itu, yang setengah ngerti dan tidak ngerti, seolah-olah mempengaruhi orang lain. Kalau ini dibiarkan kan bangsa kita terlena terus, kompak terus dengan COVID-19 itu. Kalau pemerintah tidak ada pemaksaan sedikit saja, yang bandel-bandel ini kan orang menengah ke atas rata-rata, bahwa orang lain, tak usah divaksin begini-begini. Maka itu saya setuju banget kalau ini ada setengah pemaksaan untuk bangsa dan rakyat Pak Leo dan Pak Kohar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak. Saya memang sengaja bertanya dulu Mas Kohar, karena mumpung sedang dari Ambon, dari Bekasi, dari Jambi, dan sudah divaksin. Nah, tapi pertanyaannya seperti tadi Pak Ondo, mungkin karena belum jelas informasinya. Apa harus dicetak oleh pemerintah begitu atau bagaimana ini Mas Kohar? Ya tentu saja tidak ya. Seperti yang diberlakukan di Jakarta. Kenapa Jakarta sudah mulai memberlakukan itu meskipun untuk beberapa fasilitas yang memang di situ misalnya pengunjung pasar dan seterusnya ya. Pengunjung mal dan seterusnya. Nah itu karena vaksinasi di DKI sudah sangat meluas. Dosis pertama saja sudah menyasar 93% dari target. Targetnya 8,8 juta. Tetapi yang sudah divaksin dosis 1 lebih dari 8,3 juta di Jakarta. Nah, vaksin dosis kedua sudah lebih dari 34%. Artinya Jakarta dengan tolok ukur vaksinasi pertama ya sudah mulai bisa memberlakukan untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang di situ potensial untuk terjadinya kerumunan dalam jumlah yang lebih besar, seperti pasar, stasiun, kemudian
pusat-pusat perbelanjaan. Nah, dengan ada aturan seperti itu, maka akan lahir kenyamanan. Orang, oh ya, bahwa ternyata vaksin itu relatif lebih menggaransi kita dari risiko, risiko baik risiko terpapar maupun risiko keparahan ketika betul-betul ada yang menularkan gitu. Mas Kohar, kita ternyata ada satu lagi pemirsa nih Mas. Kita coba dengarkan dulu bagaimana pendapat dari Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya, saya melihat dari sisi masyarakat ya, Bung Leo. Ini memang bisa memotivasi. Waktu prokes aja, waktu pemakaian masker itu. Nah, ada orang yang tidak percaya, tapi waktu mau meminta surat apa ke kantor gitu pakai. Nah, kita tegur, kamu kan tidak percaya, kok sekarang pakai? Ya habis mau masuk kantornya harus pakai, kalau enggak nanti saya enggak dilayanin, katanya gitu. Atau saya mau masuk mall harus pakai, nanti saya enggak boleh belanja gitu. Nah, apalagi yang ini yang vaksin. Nah, itu bisa memotivasi yang sudah mengerti aja itu langsung cepat ingin vaksin, tapi kan terkendala oleh prioritas waktu itu. Ada yang lansia dulu, ada yang ini dulu. Nah, tapi secara terselubung, Bung Leo, mereka bisa berbayar. Dan jadi walau tidak masuk belum masuk vaksinasi, sudah bisa. Nah, apalagi sekarang untuk menggunakan tiket gitu, udah vaksinnya berbayar, nanti tiketnya berbayar lagi. Ada saja orang-orang yang bisa memakai celah-celah begini. Nah, contohnya lagi ada pengusaha gitu, menginstruksikan karyawannya untuk kalau kamu mau kerja lagi di sini, usahakan vaksin. Ya, dan wah, itu mereka ribut tanpa si pengusaha itu melakukan vaksin gotong royong kan. Ada saja orang yang begitu. Jadi, itu yang saya khawatirkan. Setuju ya kalau kartu vaksin ini jadi salah satu syarat untuk mengakses pelayanan, Ibu setuju ya? Setuju sih, setuju. Iya. Iya. Tapi bagaimana cara pemerintah mengatasi hal-hal yang terjadi demikian begitu? Penyimpangan atau selip-selipannya itu ya. Baik. Iya, penyimpangannya itu. Iya. Baik, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Menarik pendapat Bu Indra, tapi kita harus jeda dulu. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita. Tadi Bu Indra, Mas Kohar menyoroti bagaimana yang penyimpangan-penyimpangan begitu, yang waktu itu harusnya belum divaksin, konon katanya bisa membayar. Nah, kalau ini kartu vaksin apakah memang pasti aman begitu? Apakah tidak dipalsu seperti kan antigen dipalsu, yang lain-lain dipalsu? Kan basis vaksinasi itu NIK. NIK, nomor induk kependudukan. Nah, kalau nomor induk kependudukan kan otomatis itu bisa dilacak. Sekarang sudah tidak ada NIK ganda tuh ya? Tidak ada NIK ganda karena sudah disisir semua, sudah IKTP. Yang ada kan orang menggunakan NIK orang lain, menginput atau salah menginput gitu kan. Nah, itu yang terjadi, boleh jadi, tetapi itu kan sangat-sangat kecil. Yang paling penting justru pesan bagaimana kita memasifkan vaksinasi ini, mendongkrak vaksinasi ini. Semakin masif vaksinasi, maka semakin kecil risiko keterparahan akibat COVID-19. Ingat Leo, hari ini sampai hari ini dalam sepekan lebih terakhir ini, tingkat kematian di Indonesia itu paling tinggi di dunia. Kemarin 1.400 lebih, masih 1.400 lebih. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak orang yang kemudian tidak di tracing, atau kemudian ketika ada gejala mereka mengobati sendiri, mengisolasi sendiri. Berusaha menolak bahwa dia mungkin sedang terkena COVID. Betul. Begitu ya? Jangan-jangan dia takut untuk memeriksakan diri karena takut betul-betul COVID. Kan semakin kita mengetahui dari dini sebelum kita parah kan lebih cepat ditangani. Itulah kenapa kemudian tingkat kematian itu sangat tinggi dan
hal yang perlu menjadikan kewaspadaan lagi, perhatian lebih besar lagi adalah tingkat kematian di usia produktif. Itu meningkat secara drastis. Angkanya itu 49,4%. Ternyata ya, yang tadinya kita pikir lebih kuat daripada manula begitu. Betul. Nah, jadi mereka-mereka yang berada di usia 18 tahun sampai 59 tahun, itu angkanya 49,4% total. Nah, kalau sampai ini memapar atau mengenai mereka-mereka yang usia produktif, kan akan terganggu produktivitasnya. Pada gilirannya, ini bisa mengganggu perekonomian secara umum, secara luas. Nah, ini yang harus segera diatasi, mendapatkan atensi ya, perhatian yang lebih dari pemerintah, terutama ya selain menegakkan disiplin protokol kesehatan, juga masifikasi vaksin. Ya. Jadi semakin masif vaksin, maka akan semakin berkurang risiko itu. Seperti yang terjadi di beberapa negara lah, India yang waktu itu bermula dari varian Delta, dari sampai 500.000 kasus per hari dengan tingkat kematian yang sangat besar, ya sekarang sama dengan Indonesia 30.000. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak ya. Dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, dengan tracing yang lebih banyak juga, dengan testing yang juga lebih banyak pula. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena program vaksin itu dimasifkan luar biasa di India. Begitu pula Amerika. Amerika itu penerima vaksin dosis kedua atau lengkap, sudah lengkap itu sudah 50% sekarang. Artinya kan sedikit lagi Amerika akan mencapai, secara teoritis akan mencapai kekebalan kelompok. Soal target vaksin, Mas, ada yang berpendapat begini, kan Juli kemarin tadinya harusnya targetnya 1 juta per hari. Agustus ini 2 juta per hari. Lalu terakhir malah kita dengar Presiden meminta 5 juta per hari, karena tadi stok vaksin akan datang. Tapi apa itu tidak terlalu optimis, tidak terlalu positif melihat kenyataan yang ada, sehingga bukankah jadi mempersulit para tenaga kesehatan ya? Bagaimana? Benchmark yang ditetapkan oleh Presiden itu kan ketika dalam 1 hari itu kita pernah mencapai angka 1,7 juta vaksinasi. 1,7 juta. Nah, ketika itu dosis vaksin itu atau stok vaksin itu masih melimpah. Sedikit. Masih istilahnya masih belum terdistribusi secara merata begitu, baru untuk Jawa dan Bali. Dan stoknya ada, mulai berdatangan, dan tenaga kesehatannya siap. Artinya apa? Berarti dengan mengacu pada angka tersebut, kalaupun ditargetkan 2 juta, maka kalaupun dia meleset, ya melesetnya masih 1,5 juta. Nah, seperti beberapa 3 hari yang lalu kita mencapai lagi 1,2 juta dalam 1 hari. Kemarin itu 900.000 lebih dalam 1 hari. Nah, memang angka 5 juta tentu kita masih harus berhitung lagi apakah itu betul-betul nantinya bisa dicapai secara rata. Tetapi spirit yang ingin dibawa oleh Presiden itu adalah supaya akhir tahun ini vaksinasi itu bisa tuntas. Dengan vaksinasi yang cepat tercapai, kekebalan kelompok yang cepat tercapai, maka satu, ekonomi pasti akan menggeliat. Masyarakat di bawah kan sekarang sudah banyak sekali yang berteriak-teriak. Para pedagang kaki lima mengibarkan bendera putih. Tapi kalau soal kartu vaksin mungkin harus ada sosialisasi yang lebih jelas soal target, lalu juga soal bentuk atau yang macam-macam. Tadi pemirsa kita saja banyak yang bingung begitu kan, Mas? Yang dimaksud tentu saja adalah sertifikat vaksin. Kan? Itu bisa kita cetak atau menunjukkan layar gawai kita juga bisa. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi begini, prinsipnya kita mendukung itu dengan syarat. Sudah ada 50% lah paling tidak warga kita yang divaksin sebagaimana yang terjadi di Jakarta. Gitu. Harapan kita itu bisa tercapai dan vaksin bisa membantu kita untuk memutus mata rantai COVID. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mas. Terima kasih, Leo. Selamat pagi. Pemirsa, sebelum diberlakukan secara nasional, perlu diuji coba di 3 provinsi yang vaksinasi pertama di atas 50%. 3 provinsi itu adalah Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. Ketika suatu provinsi belum mencapai vaksinasi tahap pertama di atas 50%, urungkan dulu niat menjadikan kartu vaksin sebagai syarat mengakses ruang publik.
Begitu ada kesempatan, ikutilah vaksinasi dan saya tidak lupa mengingatkan Anda untuk tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV,